Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap orang tentu tidak sempurna adanya. Ia pernah melakukan suatu kesalahan. Tetapi jika Tuhan berkehendak dan ketika Tuhan mau bahwa Anda dan saya serta kita semua dijadikan alatnya untuk mewartakan sabda Allah, maka sudah sepatutnya kita melakukan dan memuliakan Tuhan di dalam pelayanan kita dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengundang semua orang untuk mengalami buah pertobatan. Semoga rahmat perayaan kebangkitan Putramu menggerakkan kami untuk menghayati semangat penyucian diri setiap hari di setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama pada hari ini, kita menemukan dan mendengarkan bahwa Saulus yang sekarang kita kenal sebagai Paulus, seseorang yang senang mengejar dan mendera serta menyiksa mereka yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi pada bacaan hari ini, Lukas mengisahkan perjumpaan pribadi Saulus dengan Tuhan Yesus telah mengubah cara hidupnya, telah mengubah cara pandangnya akan Tuhan Yesus sendiri. Peristiwa perjumpaan membawanya mengalami perubahan dari yang tadinya mengejar-ngejar, menyiksa mereka yang dengan setia mengikuti Kristus. Kini ia pun menjadi rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk menjadi seorang murid sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus di dalam hidupnya. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita juga menjumpai pribadi yang demikian, yang begitu membenci kita, yang mungkin begitu membuat kita selalu menderita atau hati kita tersakiti. Tetapi ada saatnya bahwa orang itu akhirnya digunakan oleh Tuhan untuk mewartakan kasih Allah, untuk mewartakan kerajaan Allah. Dari peristiwa ini, Lukas mengajak Anda dan saya serta kita semua, sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, bahwa ketidaksempurnaan manusia bukanlah menjadi suatu hambatan, bukanlah menjadi halangan bagi seorang pribadi beriman untuk semakin terlibat, untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk menjadi sarana pewartaan karya keselamatan yang Allah rencanakan bagi seluruh umat manusia. Tentu di dalam pertobatan kita memerlukan sesama kita, sebagaimana Saulus memerlukan orang yang diutus oleh Tuhan sendiri untuk membaptisnya, agar ia bisa diterima di dalam komunitasnya pada saat itu. Tentu di dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Ketika kita melakukan sesuatu yang melukai komunitas kita, yang melukai orang-orang yang kita cintai, yang melukai mereka yang ambil bagian di dalam perjalanan hidup kita, kita pun memerlukan orang lain untuk membantu agar kita bisa diterima. Dari sini kita diajak untuk belajar. Jangan sampai orang yang ditunjuk itu adalah Anda, saya, serta kita semua. Jangan kita menjadi pribadi yang sombong di dalam iman, merasa diri paling suci, dan menganggap mereka semua yang salah, menganggap mereka yang jauh dari ajaran iman, mereka
dihakimi, diadili, dan kita tuduh bahwa mereka tidak layak untuk terlibat. Tetapi dari peristiwa ini, Tuhan mau mengajak dan mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua. Jika Tuhan mau, mengapa kita tidak mau mendampingi, membantu, dan menerima mereka agar dapat ambil bagian di dalam karya pewartaan sabda Allah dan karya penyelamatan. Kesalahan dan perbuatan dosa yang dilakukan di masa lalu janganlah dijadikan sebuah stigma yang akhirnya menghakimi dan mengadili secara tidak adil tentang sesama kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes pada hari ini, diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Dagingnya adalah benar-benar makanan, dan darahnya adalah benar-benar minuman yang menyegarkan iman kita, yang menguatkan hidup rohani kita. Yohanes mau menegaskan sebagaimana tertulis dan tertuang di dalam Injil suci Yohanes. Hendaknya kita selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai andalan hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan untuk menerima mereka yang sudah melukai hati kita, yang sudah menyakiti komunitas kita, yang sudah membuat banyak orang menangis, untuk diterima kembali, untuk mengakui pertobatannya. Jangan karena kita yang tersakiti, lantas kita tidak mau memberikan kesempatan kepada mereka yang bertobat dan hendak memperbaiki hidupnya. Tuhan sudah mengorbankan hidupnya agar kita tidak mati oleh karena kekuasaan maut yang diakibatkan oleh dosa. Semoga Anda, saya, serta kita semua senantiasa berani untuk bangkit, untuk terus melakukan perbaikan diri, terus memurnikan hati kita, sehingga pada saatnya kita sungguh layak disebut sebagai muridnya yang sejati. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tetapi barang siapa mengakui ketidaksempurnaannya dan menggunakan ketidaksempurnaannya untuk mewartakan karya dan kebesaran Allah, dan bukan justru menghakimi Dia sang pemilik kehidupan, maka hidupnya akan penuh berkat. Jangan mengeluh karena kita memiliki kekurangan, tetapi jadikanlah itu agar Tuhan berkarya, dan mari kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.